Aliansi Penyegel Setan. Istana megah dan indah yang menjulang tinggi ke awan. Disinilah Zhuo Tianzeng, pemimpin Demon Ceiling Alliance, tinggal. Pada saat ini, Zhuo Tianzeng, dengan mata sedikit tertutup, sedang duduk bersila di aula utama, menyerap energi spiritual murni yang datang dari bawah tanah. Di bawah aula utamanya adalah kota bawah tanah yang luas, tempat tinggal ratusan orang. Ribuan pembudidaya ajaib. Segera, suara langkah kaki terdengar, dan Zhuo Tianzeng perlahan membuka matanya. Seorang pria parubaya berjalan dengan hormat di depan Zhuo Tianzeng, lalu membungkuk dan berkata, "Pemimpin, 5 elemen Tianxia hanya memulihkan kejahatan air dan kejahatan bumi, dan yang lainnya pasti mengalami kejadian yang tidak terduga. Apakah salah satu subruder kita juga dihancurkan oleh seseorang, dan bahkan pemimpin subruder pun terbunuh?" Zhuo Tianzeng bertanya dengan cemberut. "Ya, pemimpin subruder bernama Ye Fengqing, dan subruder tersebut pemimpinnya bernama Chen Ping. Semua orang terbunuh, termasuk juru mudi. Beberapa orang tua, dan orang dengan 5 elemen alam juga dibunuh oleh orang bernama Chen Ping." Pria parubaya itu berkata dengan cepat. "Chen Ping." Mata Zhuo Tianzeng berkilat dingin, "Apakah Anda punya berita tentang orang ini?" "Kembali ke pemimpin, saya sudah menyelidiki orang ini, dan semua informasinya ada di sini." Saat pria parubaya itu berbicara, dia mengeluarkan batu rune rekor dan meletakkannya di depan Zhuo Tianzeng, dan kemudian melanjutkan, "Orang bernama Chen Ping ini tampaknya muncul di dunia surga dan manusia secara tiba-tiba, catatan sebelumnya tidak dapat ditemukan sama sekali, semua atribut saya curigai dia berasal dari dunia lain. Selanjutnya, orang ini dapat bertarung melampaui level tersebut. Dia dapat mengalahkan kultivator tingkat kedua di alam kesengsaraan hanya dengan alam kombinasi tingkat ke-8. Dia adalah seorang pejuang, dan dia juga mengetahui berbagai seni sihir, dan tubuhnya kebal terhadap segala racun, dia seharusnya berasal dari dunia alam yang lebih tinggi." Zhuo Tianzeng tidak berbicara, tetapi dengan lembut meletakkan tangannya di atas batu perekam rekaman, dan segera informasi Chen Ping muncul di benaknya. Kecepatannya sangat cepat. Dalam waktu kurang dari sebulan, dia mampu maju ke beberapa alam berturut-turut. Orang ini benar-benar, ini sebenarnya tidak sederhana. Petik 2. Zhuo Tianzeng sedikit mengernyit, "Pernahkah Anda mempertimbangkan bahwa alasan mengapa orang ini begitu kuat adalah karena dia adalah reinkarnasi? Biasanya akan dikirim, terlahir dalam keluarga besar atau sekte, jika pemimpin keluarga gagal naik, jejak jiwanya akan tertinggal untuk terlahir kembali di rumah. Di antara anak-anak klan." Petik 2. Tetapi menurut penyelidikan saya, tampaknya Chen Ping tidak memiliki latar belakang identitas dan tidak memiliki apa yang disebut keluarga. Tidak mungkin dia menjadi orang yang bereinkarnasi, dan dia tidak memiliki cara untuk membangkitkan tubuh yang bereinkarnasi. Setelah mendengarkan kata-kata pria parubaya itu, Zhuo Tianzeng terdiam, dan setelah beberapa saat dia berkata, "Masukkan air jahat dan bawa Tusa menemuiku." Begitu pria parubaya itu melambaikan tangannya, roh jahat air dan roh jahat bumi masuk dengan takut-takut. Mereka tidak mematuhi perintah Zhuo Tianzeng, dan sekarang setelah mereka ditangkap, mereka pasti tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Begitu mereka melihat Zhuo Tianzeng, mereka berdua segera berlutut dan beribadah di tanah. Zhuo Tianzeng memandang Suisa dan Ertsa dengan dingin, dan berkata dengan suara muram, "Kamu mendapat perintah, kenapa? Mengapa kamu tidak buru-buru kembali secepat mungkin?" Kedua orang itu saling memandang, tetapi mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. "Karena kamu tidak berani mengatakannya, aku akan mengatakannya untukmu. Kamu membocorkan rahasia aliansi penyegel iblisku. Kamu takut dihukum ketika kamu kembali, jadi kamu tidak mematuhi perintah, kan?" Zhuo Tianzeng bertanya. "Itu adalah ide dari pemimpin aliansi untuk menyelamatkan nyawanya karena iblis api dan iblis kayu. Mereka juga membocorkan rahasianya, jadi aku berpikir untuk membunuh semua orang yang mengetahui rahasianya dan kemudian kembali untuk melapor." Kata iblis air, bersujud seperti bawang putih. "Tahukah kamu apa konsekuensinya jika kamu mengungkap rahasia aliansi penyegel iblisku? Untungnya, aku menyegelnya. Selama bertahun-tahun, aliansi iblis telah menggunakan slogan membasmi setan dan membela Tao, dan tidak ada yang meragukannya. Bahkan jika seseorang mengetahui rahasianya dan menceritakannya, tidak ada yang akan mempercayainya, jika tidak maka akan percaya.
Aliansi penyegel iblisku adalah pukulan yang kejam. Namun, setelah Zuo Tianzeng selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan dua kabut hitam langsung menyelimuti Suisa dan Turan. Kedua orang itu menjerit kesakitan. Namun segera, di bawah erosi kabut hitam, kedua orang itu berubah menjadi genangan darah, dan kemudian dengan cepat menembus ke dalam tanah. Dan para pembudidaya iblis yang tinggal di bawah tanah di aula utama benar-benar menggunakan darah ini untuk berlatih. Pemimpin, apa yang harus saya lakukan terhadap Chen Ping? Pria parubaya bertanya tentang kematian. Beritahu semua cabang untuk membunuh siapapun yang bertemu Chen Ping. Selain itu, biarkan para penggarap iblis dari istana tanpa jiwa melacak Chen Ping. Orang-orang ini telah bertahan begitu lama di bawah perlindungan aliansi penyegel iblis kita, dan inilah saatnya bagi mereka untuk berkontribusi dan membalas kita. Zuo Tianzeng memerintahkan pria parubaya itu. Oke, aku akan segera memberitahumu. Kata pria parubaya itu, hendak mundur. Tapi Zuo Tianzeng berteriak, tunggu sebentar. Pemimpin, apakah Anda punya instruksi lain? Pria parubaya itu bertanya. Pembudidaya iblis telah merajalela di Gunung Tianmo baru-baru ini, dan saya juga mendengar bahwa ada medan perang yang baru ditemukan antara dewa dan iblis di Gunung Tianmo, dan pasti ada banyak harta karun. Banyak biksu dan beberapa orang tua dari suku Orc telah bergegas ke Gunung Tianmo, jadi saya ingin Anda membawa Suaner ke Gunung Tianmo untuk berlatih. Zuo Tianzeng berkata kepada pria parubaya itu. Pria parubaya itu sedikit mengernyit, lalu berkata, pemimpin, jalan menuju Gunung Iblis masih jauh. Dan situasinya sangat rumit, jika Anda meminta tuan muda tertua untuk mengikuti Anda, saya khawatir terjadi sesuatu. Apa yang kamu takutkan? Dengan reputasi aliansi penyegel iblis kami, tidak ada seorang pun yang berani melakukan apapun padamu. Selain itu, aku memintamu pergi ke Gunung Tianmo untuk menangkap beberapa penggarap iblis. Selama kamu tidak melakukannya perjuangkan harta apapun, kamu akan baik-baik saja. Setelah Zuo Tianzeng selesai berbicara, dia berteriak pelan, Suaner, keluar. Tak lama kemudian, seorang pria muda mengenakan gaun putih keluar dan tersenyum tipis pada pria parubaya itu. Dia membungkuk dan berkata, Elder Chu. Melihat ini, pria parubaya itu hanya bisa berkata tanpa daya, karena pemimpin aliansi telah memutuskan, saya akan membawa putra tertua dan berangkat setelah saya mengatur masalahnya. Baik. Zuo Tianzeng melambaikan tangannya. Keluarga Beiwaning. Ning Keichen sedang mengemasi barang-barangnya dan mengatur urusan keluarga dengan detail. Leluhur, semuanya sudah diatur, tapi saya tetap tidak menyarankan pergi ke Gunung Tianmo, karena jaraknya terlalu jauh, dan banyak biksu juga yang tahu tentang penemuan medan perang baru antara dewa dan iblis di Gunung Tianmo, dan mereka semua bergegas ke sana. Kamu belum pulih sepenuhnya. Dengan kekuatan keluarga Ning kita, akan sulit untuk terburu-buru. Tidak ada hal baik yang bisa diperoleh. Petik 2. Ning Keichen berkata pada Ning Zi dengan membujuk. Dan sudah lama sekali Ning Zi datang dari dunia langit dan bumi dan merasuki nenek moyang keluarga Ning. Belum berpindah-pindah. Dia telah memulihkan kekuatan leluhur keluarga Ning, tetapi hanya mengandalkan sumber daya dari keluarga Ning. Ning Zi tahu bahwa dia tidak akan dapat kembali ke kondisi puncaknya bahkan di tahun monyet. Jadi dia berencana untuk jalan-jalan keluar dan mengenal dunia langit dan bumi. Ambisi Ning Zi tidak berkurang hanya karena dia tiba di dunia langit dan bumi. Terutama kebenciannya pada Chen Ping, dia ingin mencari tahu tentang Chen Ping. Ning Zi masih belum mengetahui bahwa Ning Keichen sangat akrab dengan Chen Ping dan bahkan bertarung berdampingan. Saya meminta Anda untuk pergi ke Gunung Tianmo bersama saya, bukan untuk berdiskusi dengan Anda. Apakah Anda mengerti? Mari kita jalani, Ning Zi berkata dengan dingin. Selama ini di keluarga Ning, Ning Zi sudah mengetahui identitasnya, begitu pula seluruh keluarga Ning. Dengarkan perintahnya. Ketika Ning Keichen mendengar ini, dia sangat ketakutan sehingga dia tidak berani berbicara lagi, dia hanya bisa memilih beberapa murid keluarga Ning untuk mengikutinya dan menjaga leluhur ini dalam perjalanan. Ning Keichen tahu betul bahwa keluarga Ning bahkan bukan keluarga besar di wilayah utara. Terlebih lagi, mereka akan pergi ke Gunung Tianmo di Nancheng, dan ada benua tengah kota di antaranya. Jika kita pergi ke Gunung Tianmo dengan kekuatan kita, kita mungkin mengambilnya dari belakang. Namun, Ning Zi bersikeras untuk pergi,
dan Ning Keichen tidak berani untuk tidak patuh, jadi dia hanya bisa menunggu dengan hati-hati. Bagaimanapun, apakah keluarga Ning dapat berkembang di masa depan bergantung pada leluhur ini. Sekte Kuali Giok. Setelah membunuh Hu Yixiao, Sekte Kuali Giok kembali normal. Chen Ping sedang menunggu Huo Feng kembali. Jika Huo Feng benar-benar membawa Raja Iblis lainnya dari klan Zeng, Raja Zeng, diperkirakan beberapa perselisihan tidak dapat dihindari. Tidak ada yang mengira kota Raja Mingli akan binasa begitu cepat. Sekarang Yi He bertanggung jawab atas 2 kota saja, kota kekaisaran lainnya dan kota kerajaan pasti akan iri. Senang rasanya menjatuhkan Yi He, jadi Chen Ping harus menunggu dan melihat. Jika Kaisar Iblis dan Raja Binatang lainnya benar-benar ingin mengambil tindakan, Chen Ping plus Yi He, jangan takut. Jika itu hanya Yi He sendiri, dia pasti bukan lawannya. Tuan Chen, Kaisar Iblis Yi He ada di sini. Ni Heng masuk ke kamar Chen Ping dan berkata, ketika Chen Ping mendengar bahwa Yi He akan datang, dia tahu bahwa Huo Feng pasti kembali, jadi dia buru-buru mengikuti Ni Heng. Pergi ke Yudingzong Osaka, Chen Ping melihat Yi He dan Huo Feng mengobrol dengan Liu Ruyan. Tuan, melihat Chen Ping, Huo Feng buru-buru menyapanya. Huo Feng, apakah bala bantuan sudah masuk? Chen Ping bertanya. Huo Feng menggelengkan kepalanya, orang-orang dari suku binatang itu semuanya tidak ada di rumah. Mereka sepertinya telah pergi ke Gunung Iblis. Sepanjang jalan, saya melihat banyak orang bergegas menuju Gunung Iblis. Tampaknya medan perang para dewa dan iblis baru telah ditemukan di Gunung Tianmo, yang belum pernah diinjakkan sebelumnya. Pasti ada banyak harta karun di sana. Petik 2. Gunung Tianmo, medan perang baru antara dewa dan iblis. Asteris. Mata Chen Ping berbinar. Gunung Iblis Gui Lao berada di Gunung Tianmo, dan lembah roh darah Jindong dan Luosi juga jauh dari Gunung Tianmo. Gunung itu tidak jauh. Chen Ping berencana melakukan perjalanan ke Gunung Tianmo, tetapi dia tidak menyangka dewa baru akan ditemukan di Gunung Tianmo. Medan perang setan. Memikirkan energi naga yang dia dapatkan di Mohai dan apa yang dia ketahui tentang pertempuran antara dewa dan iblis, Chen Ping merasa sangat bersemangat. Mungkin kali ini di medan perang para dewa dan iblis, saya mungkin akan melakukan beberapa petualangan. Tuan Chen, gunung ajaib berada di Nancheng hari itu, jaraknya ratusan ribu mil, dan terlalu jauh. Dalam perjalanannya kita harus melintasi benua tengah kota yang pasti penuh bahaya. Yi He melihat ekspresi Chen Ping dan tahu bahwa Chen Ping pasti berpikir untuk pergi ke Gunung Tianmo lagi. Tidak masalah jika jaraknya jauh, kita punya pesawat. Bagaimanapun, saya berencana pergi ke Gunung Tianmo. Kata Chen Ping. Puan, apakah Anda benar-benar berencana pergi ke Gunung Tianmo? Huo Feng bertanya. Tentu saja, jika kamu tidak membawa berita ini, mungkin aku harus pergi ke surga setelah beberapa saat. Gunung ajaib, tapi sekarang, saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan ingin segera berangkat. Chen Ping tampak bersemangat dan berkata dengan penuh semangat. Tuan Chen, meskipun ada pesawat udara, akan sulit mencapai Gunung Tianmo dari sini dalam waktu setengah bulan. Kata Yi He, perjalanannya tidak terlalu besar, kamu bisa menggunakan susunan teleportasi. Jarak yang begitu jauh juga cocok untuk mengambil susunan teleportasi. Ini hanya tentang menghabiskan lebih banyak koin roh. Kata Huo Feng, merupakan ide yang bagus untuk membangun susunan teleportasi. Sekarang tidak ada yang terjadi di kota Kaisar Iblis dan Sekte Kuali Giok. Tanpa basa-basi lagi, saya akan berangkat sekarang, kata Chen Ping dan meminta Ni Heng untuk membawa Gao Qilan dan Yu Jiameng ke kota datang. Dia ingin meninggalkan Sekte Kuali Giok, tapi dia tidak bisa membawa mereka bersamanya, bagaimanapun, kekuatan mereka masih terlalu rendah dan mereka perlu meningkatkan kekuatan mereka sesegera mungkin. Akan lebih aman bagi mereka untuk tinggal di Sekte Kuali Giok atau kota kerajaan iblis. Puan, tidak apa-apa jika Anda tidak membiarkan orang lain mengikuti Anda, mengapa Anda tidak membiarkan saya mengikuti Anda? Saya sangat akrab dengan dunia para dewa dan manusia, apakah Anda tidak memerlukan panduan? Huo Feng mengerucutkan bibirnya, menatap Chen Ping dengan sedih dan berkata, melihat burung phoenix api seperti itu, Chen Ping berpikir bahwa dia sangat membutuhkan pemandu. Meskipun Li Yun juga akrab dengan dunia para dewa dan manusia, dia hanya akrab dengan benua Beicheng. Jika dia meninggalkan Beicheng, Ji Yun mungkin akan melakukannya, juga tidak familiar dengannya. Oke,
Kamu ikuti saja, sementara yang lain tinggal di Sekte Kuali Giok untuk berlatih. Saat kamu cukup kuat, kita bisa melakukan perjalanan ke ujung dunia dengan pedang kita bersama. Chen Ping mengangguk dan berkata,